umat Muslim mengikuti bagaimana cara Nabi Muhammad sholat, di mana tempat ibadahnya. Ikuti, Bang. Nah, sekarang Kristen ini ngikut siapa, Bang? Kamu udah sampaikan tadi ngikut Yesus, ajaran Yesus. Gimana sih? Yesus ke gereja emangnya? Yesus ke bait Allah. Bait Allah, nama bait Allah dulu itu sama dengan nama gereja sekarang sesuai dengan perkembangan Sekarang saya zaman. tanya, pengikut Apa Yesus lagi? orang Yahudi apa umat Kristen? Emang Yahudi memang tidak menerima Yesus. Karena Bukan, saya tanya, pengikut Yesus ini Yahudi apa Kristen? di sini tidak ada penjelasan karena Yesus tidak membawa agama, Yesus membawa ajaran. Oke, sekarang kalau Yesus tidak membawa agama, apakah Yesus nggak punya Tuhan? Punya. Nah, agama itu kan adalah aturan ya untuk penyembahan kepada Tuhan. Setiap agama ada Tuhannya loh, Bang. Yesus tidak menentukan soal sebuah nama agama. Saya membawa ajaran. Ajaran apa yang dibawa? Ajaran kerajaan Nah, surga. sekarang saya tanya. Ajaran kerajaan surga, gitu loh. Bukan ajaran kerajaan surga. Nah, ketika Yesus berdoa, bukankah dia berdoa kepada Tuhannya? Betul. Nah, kalau dia berdoa kepada Tuhannya, berarti bukankah dia beragama? Apakah berdoa itu harus ditentukan suatu agama? Ataupun mungkin sekarang saya tanya, Bang. Saya agama? tanya, Bang. Berdoa ini merujuk kepada siapa, Bang? Kita berdoa. Berdoa ini merujuk kepada Tuhan Bapa Sang Pencipta. Nah, saya nggak tanya Tuhan siapa. Intinya ketika kita berdoa, berarti kita mengakui adanya Tuhan. Betul tidak? Nah, yang namanya ada Tuhan itu pasti itu adalah agama. Agama mana yang nggak ada Tuhan, Bang? Kecuali ateis. Ateis itu tidak punya Tuhan, Bang. Di mana di situ tertulis bahwa Tuhan itu ditentukan oleh agama? Sekarang begini. Di mana Tuhan ditentukan bukan oleh agama? Bukan di mana tertulis, Abang. Yang namanya agama itu aturan. Sekarang saya tanya, agama itu aturan tidak? Iya, aturan itu dari siapa? Ya dari Tuhan lah, Bang. Kapan Tuhan berbicara sama manusia bahwa aturan-aturan itu harus dilaksanakan? Makanya ada Nabi dan Rasul untuk menyampaikan perintah dan aturan itu, Bang. Gimana sih, Pak Budi? Tidak pernah Tuhan berbicara sama manusia, termasuk sama nabi-nabi dan utusan-utusannya. Jadi Nabi Musa menerima perintah 10 Taurat itu dari mana, Bang? Dengar. Belum pernah ada sejarahnya. Nabi Musa menerima hukum Taurat dari mana? Dari Gunung Sinai. Dari mana? Gunung Sinai. Kok itu di mana? Bukan dari mana? Dari mana dia menerima hukum Taurat? Iya, dari Tuhan, tapi tidak pernah ketemu. Nah, dari Tuhan. Berarti Musa punya Tuhan, benar? Betul. Terus? Ya udah. Sekarang Nabi Isa atau Yesus menerima firman enggak? Menerima firman, betul. Nah, firman itu siapa yang nyampaikan? Yang menyampaikan firman itu adalah adalah Tuhan, tapi bukan lewat pembicaraan. Ya udah, itu Tuhan. Gitu. Nah, sekarang Daud menerima Mazmur enggak? Puji-pujian, kita puji-pujian. Nah, terus ya. Nah, dia puji-pujiannya kepada siapa? Ya kepada Tuhan, terus. Ya udah. Berarti setiap agama itu ada Tuhan, Bang. Bahkan Buddha, Hindu, Konghucu ada Tuhan, Bang. Sekalipun Tuhan mereka adalah dewa yang mereka yakini. Masalahnya yang nggak punya Tuhan namanya ateis. Agama itu ketika ada punya agama berarti ada Tuhan. Berarti di setiap agama yang berbeda berarti Tuhan juga berbeda. Betul apa? Maksudnya begitu? Makanya di dalam Islam Allah sendiri yang mengatakan sesungguhnya hanya Islam lah agama yang benar di sisi Allah. Siapa yang berbicara itu? Allah sendiri. Di mana ada pembicaraan Allah langsung di Al-Quran? Di dalam Al-Quran kan ada tercatat. Sesungguhnya hanya Islam lah yang diridhoi oleh Allah, agama Islam. Ketika Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad, berarti gagal dong kalian klaim itu kalau Al-Quran itu diwahyukan. Diwahyukan dengan berbicara langsung itu berbeda apa enggak? Sekarang wahyu itu apa, Bang? Itu diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Berarti di situ secara tidak langsung Allah tidak berkata ataupun berbicara atau menjelaskan sesuatu.
Bang. Kau namanya pula dua itu mengatur berarti Tuhan berarti bagaimana bicara Allah langsung cara seperti menyampaikan firman. Hei Bang, sekarang aku tanya dulu sama kau Bang. apa tuh? Ketika kau ingin berjumpa dengan presiden, apakah langsung kau ketemu presidennya atau melalui jembatannya, juru bicaranya? Mana bisa kau ketemu langsung sama presiden, Bang? Pasti kau melalui dulu juru bicaranya. Kau buat jadwal di situ. Kau pikir kau datang ke istana negara ataupun sekalipun kau ke rumah, tidak bisa kau langsung ketemu dengan apa? Dengan presiden. Siapa kau? Ya makanya ketika tidak Bukan bisa makanya. dengar. Begini, Bang. Makanya Begini, jangan Bang. mengklaim, begini. Hei. Makanya jangan kamu mengklaim, makanya ketika ada pembicaraan presiden, jangan mengklaim bahwa dirinya berbicara langsung sama presiden. Ini adalah pembicaraan. Makanya saya bilang, kalau di Islam ada tugas-tugas untuk menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Bahkan di dalam Bible kau yang menyampaikan bahwa Bunda Maria akan lahir itu siapa melahirkan? Gabriel juga kan? Yang dimana Gabriel itu bertugas menyampaikan wahyu. Ada enggak Gimana saksinya? sih kamu masa begini aja deh Bang? Kamu Bagaimana? belajarlah. Belajar ya. Begini aja Nora. Iya, sama-sama belajar kita ini. Jangan kok. Kalau sama-sama kau belajar sama-sama belajar, apakah ada pengetahuanmu tentang malaikat? Sekarang Ada. saya tanya, siapa malaikat Gabriel? Ya mereka berarti itu kan suruhan Tuhan. Perantaraan Di Tuhan mana juga. tertulis di dalam Bibelmu suruhan Tuhan? Oh, tidak dijelaskan di Bibel karena itu bukan esensi-esensi yang rendah, tidak perlu dijelaskan ke sana. Karena Bibel itu esensi-esensi tinggi yang perlu dijelaskan. Oke, kalau esensi tinggi yang perlu dijelaskan. Pertanyaan saya yang kedua, esensi tinggi yang kau bilang ya. Ya. Pertanyaan saya yang kedua, ya. Nah. Di mana posisi tepatnya Bunda Maria melahirkan Yesus? Posisi tempat melahirkan di kandang domba. Ya. Terus Di mana tertulis di kandang domba? ada di Bibel. Di mana? Tunjukkan sama saya. Ada di Bibel. Coba ketik di Enggak, saya situ nggak mau sampai- tunjukkan sama saya. Kalau ada di Bibel dari kejadian sampai ke mampusan pun juga saya baca nggak ada kok. ketik di situ keluar itu Tidak di tempat. mana? Saya minta ketik-ketik, enak kali saya mengetik-ketik. Kamu yang buka data kok. Di Karena mana? Karena kamu meminta data, karena saya lagi di Saya luar ini. meminta data, kamu menyebut. Iya, karena saya lagi di luar ini, saya nggak bisa menyampaikan ini karena saya dia Jadi kau satu apa ke ini? sini mau ngapain? Apa modalmu? Ya kita main logika dulu. Main logika. Oke, kalau main logika manusia disembah. Oke, main. Oke, saya kalau main logika, ini logika ya. Ketika oke, Yesus main. mengatakan aku diutusannya untuk domba yang hilang. Pertanyaan saya, kata hanya itu bagaimana definisinya? Kata hanya, iya, kata hanya itu pada saat-saat tertentu, bukan semua saat ataupun pada waktu tertentu ataupun selanjutnya. Pada saat-saat tertentu gitu maksudnya. Ya, baik Bang Budi. Assalamualaikum saudara imanku semua. Dengerin Bang Budi, kamu jangan bahas logika. Nora kena itu ya. Kamu jangan bahas logika, karena kalau kamu membahas logika, nggak akan mungkin Tuhan keluar dari lubang kenikmatan. Kalau kamu bahas logika, kalau kamu memakai logikamu, seharusnya kau menyembah Tuhan yang sesungguhnya, bukan yang menuhankan keluar dari lubang kenikmatan. Jadi jangan kau bahas logika, kau nggak akan nyampe logikamu, paham kau? Nyampe, Kalau kau membahas logika, kau tidak akan menuhankan yang keluar dari lubang kenikmatan. Karena logikanya, Tuhan tidak akan keluar dari lubang kenikmatan. Yang namanya Tuhan kalau mau dia datang ke dunia ini, datang dia, turun dia. Gak mesti keluar dari lubang kenikmatan itu. Di mana lubang kenikmatan itu? Keluar sperma, air kencing. Udah. Kau kalau ngewe sama bini kau keluar sperma kau dari situ. Masa iya Tuhan keluar dari situ? Pikir itu, jadi jangan main logika kau. Aduh, ini anak ini, ibu ini, saya tidak menuangkan Yesus, itu adalah utusan bagi saya. Oke. Saya tahu kau tidak menuhankan Yesus. Ya, saya tahu. Sekarang begini. Oke. Sebentar Pak Budi, sebentar. Ya. Saya jelaskan dulu. Saya tahu. Iya, sebentar dulu. Jangan kamu menyebutkan bahwa saya menuhankan Yesus. Iya, saya tahu kamu tidak menuhankan. Sabarlah Pak Budi. Kok jadi apa? Saya tahu Anda tidak menuhankan Yesus. Saya tahu itu. Cuman logikanya ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Itu satu.
Terus ketika Yesus mengatakan di dalam Markus 12, "Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Merujuk kepada Bani Israel. Terus Yohanes 17 nomor 8, apa dikatakan? "Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka." Tolong Juli kalau masuk langsung di-mute. Biar jangan doubling di sini. Yohanes 17 nomor 8. Momot yang naikkan, Momot bertanggung jawab lah. Yohanes 17 nomor 8. "Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan pada manusia." Berarti Yesus dia untuk semua manusia. Pasalnya Yesus mengatakan, "Kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu dan percaya bahwa aku diutus daripadamu. Bahwa engkaulah yang mengutus aku." Mereka tahu dan percaya. Jadi mereka ini merujuk kepada siapa? Kepada Matius 15 nomor 24, Bani Israel. Terus nomor 19, Yohanes 17 nomor 9. Apa dikatakannya? "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa." Yesus mengatakan itu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17 itu apa? Itu ajaran kepada murid-muridnya. Berarti dia mengatakan, dia menyampaikan firman kepada murid-muridnya agar murid-muridnya ini memberitakan juga kepada Bani Israel. Saya tahu kau tidak menyembah Yesus. Masalahnya Yesus stucknya sama Bani Israel. Nggak ada lagi. Makanya dikatakan di luar Bani Israel itu, Yesus mengatakan apa? Kunarion. Itu loh. Oke, mengenai tentang kamu tekankan di situ bahwa Yesus itu hanya untuk Bani-Bani Israel. Oke. Tapi di Yohanes, cuman saya lupa itu. Yesus juga memerintahkan kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa dan dunia. Jangan menambah, Bang. Jangan menambah, Bang Budi. Beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Betul kan? Ya, atas nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya. Di situ, coba ya, ini pakai akal kita ya Pak Budi ya. Semua bangsa-bangsa, apa semua bangsa? Semua bangsa, berarti tanpa kecuali. Namanya udah semua bangsa. Semua bangsa muridku. Semua bangsa di dunia. Di situ kan ada kata dunia. Gak ada di dunia, Bang. Kamu jangan ngawur, Bang. Semua Bang, bangsa seandainya, di dunia. sekarang Berarti ketika ada saya membuat bangsa di satu dunia. pertanyaan. Berarti itu ada Saya membuat satu pertanyaan sama tidak ada Pak Budi. perjanjian. Pak Budi tolong jawab. Pak Budi tolong jawab. Pak Prabowo dilantik sebagai presiden untuk semua bangsa. Pertanyaanmu bagaimana? Bangsa apa? Betul? Semua bangsa. Berarti maksudmu seluruh dunia enggak? Nah, sekarang bedakan. Bedakan statement saya yang satu lagi. Pak Prabowo dilantik sebagai pemimpin untuk semua bangsa-bangsa. Sekarang coba bedakan. Kalau Anda bilang pakai akal. Bangsa-bangsa, berarti tanpa kecuali. Nah, kalau semua bangsa akan ada pertanyaan. Betul tidak? Kalau semua bangsa tapi dikaitkan dengan dunia, sama juga. Tidak bisa, Bang. Loh, itu Kan bukan begini, dunia. Bang. Berarti Dengar. ketika ada kata dunia, Dengarkan, tanpa kecuali makanya juga. dengarkan saya dulu. Kalau kau mengaitkan semua bangsa di dunia, pertanyaan, seluruh bangsa akan ada pertanyaan kan? Akan ada pertanyaan kan? Pertanyaan apa? Lanjut, iya. Karena kan semua bangsa, Di otomatis dunia. kan akan pertanyaan. Semua semua bangsa di bangsa di seluruh dunia. dunia ya? Oke, terus. Tapi kalau dikatakan semua bangsa-bangsa, apakah ada lagi pertanyaan? Semua bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Kalau semua bangsa-bangsa, nggak akan ada lagi pertanyaan, Abang. Tapi kalau dikatakan semua bangsa, otomatis kau bertanya, apakah seluruh dunia? Di situ tertulis semua bangsa di dunia. Ada kata dunia di situ. Di mana di dunia? Carikan sama saya, Bang. Ada. Nggak bisa kayak begitu. Di mana, Bang? Di mana? Di mana, Bang? Ya itu sambungan yang tadi ayat itu, data itu. Nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Di mana? Coba baca seterusnya. Pasti ada di situ dunia, kata dunia. Oke, saya buka ya. Anda mau bukanya di mana? Ya sekarang lah. Matius. Iya, mau bukanya di dalam Matius. Matius 28. TB terbitan 74 gitu.
Matius 28 ya. Oke. Nih. Sebentar. Nah, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di mana dunia, Bang? Jadikanlah semua bangsa muridku kok. Terus itu bersambung di Markus 16 ayat 15. Beritakanlah ini bangsa di dunia dan segala makhluk. Enggak ada itu. Iya, di Markus 16 kalau nggak salah. Nih ya. Iya, Markus 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun mawar, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas seorang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Kata dunia aja di situ. Itu udah di mana? Di Markus itu ada kata dunia. Di mananya? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Beritakan Injil, bukan menjadikan murid dia. Iya, seluruh dunia kan. Nah, sekarang bertentangan dengan ini. Mereka akan, dengar ya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, bukan ke segala dunia. Nanti akan bertentangan dengan ini, Bang. Oke, kau bilang Yesus disuruh ke dunia kan? Bertentangan lagi dengan ini, Bang. Sebentar ya. Di dalam tunggu ya. Kisah Para Rasul 16. Kita buka Kisah Para Rasul 16. Apa katanya? Kalau memang betul Yesus menyuruh memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kisah Para Rasul 16. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, ini bertentangan lagi, Bang. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kita orang Asia loh, Bang. Makanya saya bilang, Pak Prabowo dilantik untuk semua bangsa. Pertanyaannya pasti ada, ini bangsa apa? Karena bangsa di dunia banyak. Tapi kalau katakan Pak Prabowo dilantik untuk semua bangsa-bangsa, berarti mencakup banyak. Gak perlu pertanyaan, Bang. Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus bangsa apa? Karena memang pada waktu itu, ketika Yunani, Romawi menjajah Yahudi, itu semua orang-orang Yahudi berserak, Bang. Berpencar kemana-mana. Makanya Yesus mengatakan begitu. Oke, begini. Ketika Roh Kudus melarang untuk memberitakan Injil ke Asia, di situ kan ada unsur-unsur karena hal-hal tertentu juga. Di mana tertulis, Bang, ada unsur-unsur hal tertentu, Bang? Ya makanya karena di situ juga harus kamu apa dulu kesimpulannya itu kan ada perikopnya. Paulus menyeberang ke Makedonia, Bang, tapi dicegah oleh Roh Kudus. Tapi Iya, ngeyel si Paulus, Bang. Makanya saya bingung. Sebenarnya nih si Paulus itu mendapat ilham dari Roh Kudus atau dari mana ini? Roh Kudus dan Roh Yesus sudah mencegah mereka loh, Bang. Jadi makanya sampai Paulus memberitakan toh juga melawan perintah, dia ini dapat ilham dari mana, Bang? Yang diikuti Paulus ini Yesus atau bukan? Kalau mengenai tentang hal itu nggak ada penjelasan Alkitab, yang tadi ilham dari mana? Nah, kalau tidak ada penjelasan Alkitab, kenapa Kristen ini ngotot? Sudah jelas dikatakan, lalu Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Makanya hanya di mana diberitakan Injil? Hanya di kalangan Yerusalem. Hanya di situ, Bang. Iya, oke, begini. Sekarang begini aja dulu, sesuai dengan pemahaman kamu. Otoritas Yesus atau kapasitas Yesus dengan Nabi Muhammad perbedaannya seperti apa dan bagaimana? Jawab dulu. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk semua manusia, Bang. Ada tercatat dalam Al-Quran. Nah, kalau Yesus untuk siapa? Bani Israel tercatat di dalam Bible. Sebenarnya fix.
Nabi Musa diutus hanya untuk Bani Israel, tercatat juga di dalam kitabnya orang Yahudi. Sebenarnya Oke. simpel loh Bang. Cuman Oke, Kristen ini yang ngotot Oke. Yesus itu milik kalian. Otoritas mengenai tentang mujizat, perbedaan Nabi Muhammad dengan Yesus seperti apa dan bagaimana? Bang, pada zaman itu Allah memberikan mukjizat itu berbeda-beda, Bang. Kenapa berbeda-beda? Nah, pada waktu zamannya Yesus itu bukan ada pertentangan seperti zamannya Nabi Muhammad. Makanya Yesus saja tidak mengenal Kristen. Tetapi bangsa Arab itu kebanyakan sekarang sudah beragama Islam, Bang. Karena apa? Zamannya Nabi Muhammad itu adalah menyebarkan agama Islam. Zamannya Yesus itu mengumpulkan Bani Israel itu agar tidak keluar dari istilahnya dari kandangnya, dari tempatnya. Mereka hanya di dalam lingkungan mereka sendiri, Bang. Yesus itu kan menyambung apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad membawa syariat baru. Yang dimana syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud itu udah selesai, Bang. Berbeda-beda, Bang. Oke. Mengenai tentang kapasitas pribadi antara Nabi Muhammad dengan Yesus. Dari sisi nubuatan, dari sisi pengajaran, dari sisi ajaran. Seperti apa dan bagaimana? Nah, itu Faruk mau masuk. Kalau itu Faruk mau masuk, masuklah. Itu Faruk mau masuk. Iya. Enggak, aku ngelek. Oke, Lanjut dulu, aku bagusin apa aku dulu. Oke. Sinyal aku dulu, ngelek aku. Oke. Coba diulang sekali lagi Bang Budi, karena tadi saya langsung larikan ke Ito Faruk. Saya pikir Ito Faruk mau nyambung. Mengenai tentang kapasitas pribadi ataupun individu dari antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Dari sisi ajaran, yang pertama itu dari sisi ajaran, kedua dari sisi mujizat, ketiga dari sisi perbuatan. Seperti apa dan bagaimana dalam sudut pandang Anda? Oke, sekarang ini dari sisi ya, perbedaan antara Nabi Isa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Dulu, Bang, zamannya Nabi Musa, kita buatlah zamannya mulai dari Abraham. Karena Nabi Ibrahim itulah keturunannya itu. Antara Yesus dengan ini Nabi Muhammad, jangan lari kemana-mana. Ya, kita kan kasih tahu, Bang. Makanya sabar dulu. Kan keturunan Yesus ini kan dikaitkan kepada Daud. Yang dimana Daud itu juga nenek moyangnya adalah Ibrahim atau Abraham. Kan 12 suku bangsa Israel. Nah, ajaran mereka dulu, Bang, ajaran yang dibawa nabi-nabi terdahulu itu, Bang, berbeda dengan Nabi Muhammad. Salah satu contoh, ya. Konsep tentang poligami, pernikahan. Syariat pernikahan yang dibawa oleh baginda Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu, rasul terdahulu itu berbeda, Bang. Berbedanya apa? Tidak ada batasan dalam berpoligami, Bang. Tidak bisa dipungkiri, zaman dahulu tuh poligami itu bebas, Bang. Mau berapa ratus istri kamu silakan, nggak ada batasannya, Bang. Bahkan pernikahan yang dikatakan sesama jenis, pernikahan yang dikatakan incest pun, Bang, itu incest itu pun, Bang, ada tuh. Ada di zaman dahulu. Dan itu tidak dipersalahkan. Makanya datang baginda Rasul Nabi Muhammad membawa syariat baru. Batasan poligami. Aturan-aturan ketika berperang. Bersedekah. Semua. Berzakat. Terus tata cara beribadah kepada Tuhannya bagaimana? Kan berbeda. Terus dalam pengharaman makanan. Pengharaman tentang makanan. Kalau orang Yahudi kita tahu. Banyak yang diharamkan. Contoh seperti ikan lele. Sekarang syariat baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu berbeda. Lele dihalalkan, tetapi seperti binatang yang bertaring, terus binatang seperti babi, nah seperti binatang yang hidup di antara yang di dua alam, nah itu diharamkan. Terus syariat-syariat tentang yang lain lagi, dibatasinya poligami, cara berperang bagaimana, aturan-aturan dalam berperang. Zaman dahulu tidak ada, Bang, bahkan di Bible kamu anak kecil aja ditumpas, binatang pun juga dibunuh. Kan begitu. Tapi kalau aturan di dalam Islam ketika berperang, wanita tidak boleh dibunuh. Binatang tidak boleh dibunuh. Rumah ibadah tidak boleh dirusak. Pepohonan tidak boleh dirusak. Orang-orang yang tidak berperang, tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh. Itu ada, Bang, aturannya. Nah, itu perbedaannya. Terus kalau mukjizat, Bang. Kalau mukjizat baginda Rasulullah itu banyak.
Tapi yang kalau kami imani sampai sekarang, yang sampai sekarang bukti nyatanya adalah Al-Quran. Yang dimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu dikatakan seorang yang ummi, buta huruf. Kan begitu. Tetapi ketika ia menerima wahyu, beliau bisa menghafalnya. Nah, itu perbedaan antara nabi yang sekarang dengan nabi yang dahulu. Tetapi kami tidak boleh untuk mengatakan Nabi Muhammad lebih hebat, Nabi Isa tidak, begini-begini. Semua ada porsinya, Bang. Ada porsinya masing-masing. Nabi Musa porsinya dengan dia punya mukjizat seperti itu, karena pada waktu itu terjadi seperti apa. Nabi Muhammad seperti ini, Nabi Isa seperti itu. Begitu, Bang. Ada porsinya masing-masing. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun juga yang mungkin Kristen tidak tahu, ada juga mukjizatnya seperti Nabi Sulaiman. Ada juga mukjizatnya, Bang. Makanya semua nabi dan rasul itu ada porsinya masing-masing. Nah, kenapa harus meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul sekarang ini? Karena Allah sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi penutup, Bang. Karena nabi-nabi terdahulu itu diutus hanya untuk bangsa-bangsa tertentu. Dan Nabi Muhammad SAW itu untuk semua manusia. Makanya diwajibkan untuk mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Allah sebagai Tuhan. Bukan lagi Nabi Isa atau Yesus, bukan lagi Nabi Musa. Karena Nabi terdahulu itu udah selesai pada masanya. Diberkati kok Bang Raja Bintang. Udah selesai masanya, Bang. Jadi kalau ada sekarang yang mengaku saya seorang Nasrani, Nora saya tidak menyembah Yesus, seperti Bang Budi bilang, tidak berlaku lagi, Bang. Udah selesai. Udah selesai zamannya. Udah selesai ajaran aturan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud itu kepada bangsa-bangsanya, karena Allah sudah mengutus Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat baru, risalah baru, yang dimana Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk semua manusia. Oke. Jangan terlalu banyak. Oke. Ada dua yang saya respon di situ. Yang pertama tadi mengenai tentang poligami. Di situ tidak ada keadilan antara laki-laki dan si perempuan. Karena si laki-laki bisa berpoligami, tapi si perempuan tidak. Itu. Jadi di situ tidak ada keadilan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Nabi penutup. Menurut pemahaman kamu, yang turun nanti untuk kedua kali itu menjadi otoritas, menjadi hakim. Oke. Tapi yang dihakimi tidak jelaskan ya, menjadi hakim. Apakah itu menjadi Nabi penutup atau bukan? Oke. Saya yakini Nabi Muhammad itu Nabi penutup dalam sisi kelahiran. Kenapa dari sisi kelahiran? Karena nanti untuk kedua kali turun mendekati akhir zaman, bukan Nabi Muhammad yang menjadi otoritas atau mempunyai hakim ataupun kuasa menjadi hakim. Yang menjadi hakim dan mempunyai kuasa menjadi hakim adalah Yesus. Berarti dia adalah Nabi penutup. Dia adalah yang terakhir. Saya sudah tangkap. Kan Bang Budi ini kan menanggapi di mana keadilan soal poligami. Kalau poliandri tidak ada. Terus yang kedua, kenapa Nabi Isa yang menjadi nabi terakhir yang datang untuk menghakimi? Nah, itu 2 poin ya. Itu mau menjawab. Silakan. Ngelek dia. Itu Faruk? Oke. Itu Faruk ngelek ya. Oke. Tunggu dulu. Itu Faruk. Oke ya. Saya jawab ya. Oke. Nah. Ya, itu. Nggak, gini. Itu. Sebelum itu jawab, bacakan dulu surah Al-Baqarah ayat 253. Oke, saya baca ya. Al-Baqarah. Itu jawaban. Dan tidak terbantahkan lagi ketika dia bertanya tentang Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Isa di sana. Kenapa Nabi Isa yang begini? Kenapa Nabi Isa yang begini? Kenapa Nabi Muhammad yang begini? Jawabannya surah Al-Baqarah ayat 253. 253, oke. Saya baca ya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat, dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya.
Nah, itu jawabannya yang tadi Bang Budi pertanyakan. Berbeda-beda. Makanya saya bilang setiap nabi rasul itu berbeda-beda. Mukjizat yang diberikan oleh Allah. Nabi Musa seperti ini, Nabi Isa seperti ini, Nabi Muhammad seperti itu. Nah, kalau konsep keadilan dalam berpoligami, kenapa nggak ada poliandri? Contoh satu, Bang. Saya perempuan, saya punya 2 suami. Nah, ketika 2 suami ini menggauli saya, Bang, maaf, saya hamil. Terus, nasab anak saya yang mana nih, Bang? Suami pertama apa suami kedua, Bang? Kan begitu. Karena kan pasti ada boru Aritonang, marga Aritonang, ya kan? Tapi kalau Aritonang dengan Simanjuntak yang kawinin saya, Bang, kira-kira anak saya ini boru Aritonang apa boru Simanjuntak, Bang? Misalnya kalau bapaknya Aritonang dengan Simanjuntak, kan begitu. Nah, ini salah satu keadilan kalau dibilang. Nah, sementara poligami, Bang, di zaman dahulu tuh nggak ada batasan, Bang. Mau 100, mau 50 bini kau itu terserah, Bang. Cuman kalau datangnya Al-Qur'an membatasi poligami dan hanya di Islam saja yang melebih baikkan 1 istri saja, Bang. Lebih baik 1 istri jikalau kamu tidak bisa berlaku adil. Jadi poligami itu tidak wajib dan bukannya sunnah. Ya, Bang ya. Itu solusi. Solusi apa? Ya, ketika kamu menginginkan anak dari keturunanmu, darah dagingmu, tetapi istrimu tidak bisa bereproduksi. Poligami itu, Bang, bukan menceraikan, Bang, tetapi menambah. Tapi ada lagi persyaratannya, jikalau kamu bisa berlaku adil. Tapi kalau kamu tidak berlaku adil dan kamu tetap melakukan poligami, berarti kamu sudah zolim. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang sudah zolim. Dan itu adalah dosa. Itu satu tentang poligami. Itulah keadilannya, Bang. Islam ada solusi, Bang, dalam pernikahan. Ya, karena pernikahan itu adalah ibadah bagi kami umat muslim. Pernikahan itu adalah ibadah, Bang. Ketika mereka sudah saling menzolimi, Allah itu memperbolehkan untuk bercerai. Begitu, Bang. Ya. Terus yang kedua, ketika istri kamu ya tidak bisa untuk mereproduksi atau ada penyakit, Allah mengizinkan kamu untuk berpoligami dengan syarat kamu bisa berlaku adil. Tapi kalau tidak bisa berlaku adil, lebih baik 1 saja. Itu sudah dikatakan, Bang. Ya. Nah, terus tentang apa yang kedua? Itu kan jadi lupa saya. Tentang ini nabi terakhir. Karena di situ tadi disampaikan saya akui memang Nabi Muhammad ya, itu kenapa Nabi Isa yang datang terakhir? Ya. Kalau di dalam Islam, tanda-tanda akhir zaman itu, hari kiamat itu adalah dengan kedatangannya Isa ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa alaihissalam yang diutus terakhir? Karena syariat, ajaran baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu udah selesai, Bang. Udah selesai, Bang. Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, kami mentaati perintah Allah. Ketika kamu tidak mentaati, kamu sudah zolim, kamu bertobat, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Selesai, Bang. Tetapi, apakah ajaran Yesus selesai, Bang? Sehingga ada di dalam Al-Quran, Allah tuh bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau dan ibumu mengatakan 2 Tuhan selain daripadaku? Karena kenapa Allah bertanya seperti itu? Karena ada yang menjadikan Nabi Isa atau Isa ibnu Maryam ini sebagai Tuhan selain daripada Allah. Makanya Nabi Isa datang terakhir itu menjadi hakim, bukan hakim yang menentukan kamu masuk surga atau neraka. Untuk menghakimi orang-orang yang sudah menyembah Dia. Kenapa kamu menyembah saya? Saya sudah katakan bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hidup yang kekal itu bahwa bahwa kalian mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang Esa. Dan aku ini hanya utusan. Itu kata Nabi Isa. Tapi kenapa kau masih ngeyel menyembah saya? Makanya ada tercatat di dalam Matius atau Markus itu. Setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Yang bernubuat atas namaku, yang mengusir setan dalam namaku, itu bukan yang diinginkan Yesus. Maka Yesus mengatakan, "Nyala engkau daripadaku." Begitu loh, Bang. Terus dikatakan lagi, sudah dikatakan kepada pengikut Nabi Musa, janganlah engkau memakan babi. Sampai Nabi Isa pun atau Yesus pun hidup di zaman itu tidak pernah menyentuh babi. Nabi Isa atau Yesus itu bersunat. Kalian bersunat kata Paulus, bagi siapa yang menyunatkan dirinya sia-sia Kristus bagi dia. Serba salah, Bang.
kalian mengikuti hukum Taurat. Apa kata Paulus? Yang hidup di bawah hukum Taurat itu terkutuk. Serba salah kalian. Makanya kenapa Nabi Isa atau Yesus diutus terakhir kali? Salah satunya, dia mau menumpas orang-orang yang menjadikan simbol salib itu adalah simbol Kristus. Itu satu. Kedua, membunuh babi-babi. Kenapa? Sudah diharamkan babi jangan dimakan, tetap kalian makan. Kalau Nabi Isa atau Yesus itu menjadi hakim, bukan hakim untuk menentukan kalian masuk surga dengan neraka. Sebab yang menentukan surga dengan neraka itu hanyalah Allah. Makanya sudah dikatakan berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Oke, itu mengenai tentang kalau mengenai tentang unsur-unsur apa yang dihakimi ini memang di Alkitab juga tidak ada dijelaskan. Kalaupun ada itu seperti narasimu barusan itu membunuh babi, mematahkan salib, itu tidak ada penjelasan. Itu sesuai dengan Al-Quran itu. Kalau di Alkitab nggak ada penjelasan hal seperti itu. Oke. Di dalam pemahaman Anda di antara sekian nabi mana yang mengklaim dirinya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, dan tidak ada yang bisa sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Nabi mana yang mengklaim dirinya sebagai itu? Dan itu yang pertama. Terus kedua, aku datang kepada Bapa untuk menjadikan tempat bagimu, dan di mana tempatku, disitulah tempatmu. Dari sekian banyak nabi mana yang mengklaim dirinya? Oke, sudah? Hal seperti itu. Oke, sudah? Oke. Sebelum diutusnya Nabi Musa kepada Bani Israel, apakah Bani Israel itu bebas? Tidak. Mereka diperlakukan secara biadab. Mereka diperlakukan seperti budak yang tanpa manusiawi oleh bangsanya Firaun. Makanya diutuslah Nabi Musa. Nabi Musa sebagai juru selamat untuk Bani Israel, membawa mereka dari tanah perbudakan. Jangan lupa Nabi Musa. Nabi Musa itu penyelamat bangsa Israel. Kalau bukan karena adanya Nabi Musa diberikan mukjizat untuk membelah lautan, sampai sekarang pun Bani Israel tetap ditindas oleh bangsa Mesir. Terus kalau Pak Budi mengatakan Nabi mana, Musa jangan dilupakan. Nah, Yesus mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Yes. Tetapi makanya saya bilang lagi, kembali lagi ke Matius 15. Aku ini diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Jalan dan kebenaran dan hidup bagi bangsa Israel. Terus setelah Yesus sudah tidak ada, bagaimana? Makanya ada dikatakan zaman Fatro. Zaman Fatro itu zaman yang dimana belum ada Nabi dan Rasul diutus oleh Allah, membawa syariat yang baru. Akhirnya 700 tahun kemudian setelah Yesus tidak ada, diutuslah Nabi Muhammad SAW. Nabi penutup, membawa syariat baru, membawa risalah baru dari Allah kepada manusia. Kepada manusia, bukan kepada bangsa Arab. Bukan kepada bangsa Saudi Arabia, bukan kepada bangsa Irak, bukan kepada bangsa Iran, bukan kepada bangsa Indonesia, tapi semua manusia. Makanya kita manusia di dunia ini diharuskan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa Rasul Allah yang terakhir? Hanya Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Kalau Kristen selalu mengklaim bahwa hanya Yesus juru selamat, kenapa Matius 15:24 tidak dihapus? Kenapa Matius 17 nomor 9 tidak dihapus? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Jangan lupa kata hanya untuk. Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Mereka itu bangsa Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa. Silakan kalian pakai data aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa kepada Bapa tanpa melalui aku. Tanpa melalui aku, kata Yesus. Terus yang kedua, aku akan menyediakan tempat di surga. Di tempat Bapakku di surga. Ya kan? Nah, tapi lupa Matius 15 nomor 24, kenapa nggak kalian baca? Itu masalahnya Pak Budi. Iya, Sama seperti itu dulu, satu analogi. Satu contoh. Apakah bisa kita mengikuti peraturan yang ada di negara Amerika? Nggak bisa, Bang. Donald Trump untuk Amerika, Pak Prabowo untuk Indonesia.
rakyat Amerika tidak bisa dan tidak diwajibkan mengikuti peraturan di Indonesia. Kalau dia bukan bernegara, setidaknya begini. Ketika dia nyampe di negara ini, dia harus mengikuti peraturan sini. Ya kan? Tetapi untuk kayak membangun sesuatu apa, dia tidak bisa, Bang. Karena dia bukan negara Indonesia. Sama seperti itu. Bagaimana mungkin kalian mengakui katanya kalian pengikut Kristus, pengikut Yesus, sementara Yesus tidak untuk Bani Asia. Simpel sebenarnya jawabannya. Apapun penjelasan kalian tentang Yesus untuk kalian, jangan lupa Matius 15 nomor 24. Hanya untuk, berarti khusus. Jangan lupakan itu, Bang. Oke, memang benar itu disampaikan Yesus. Tapi dengan bertahap, dengan berbeda waktu. Seperti saya sampaikan tadi itu. Dia menyuruh kepada murid-muridnya karena bangsa Israel ini dan dahulu ini tegar tengkuk, keras kepala. Di situ ada perubahan dengan berjalannya waktu ke depan ataupun tidak waktu bersamaan. Dia juga menyampaikan kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan segala makhluk. Di situ dia udah proses mau naik ke surga. Dan disampaikan kepada murid-muridnya supaya memberitakan Injil ke seluruh dunia dan segala makhluk. Memang benar disampaikan pada saat itu, tapi itu ada saat tertentu karena Sekarang orang bangsa begini. Israel ini dan bangsa Israel Sekarang ini begini. tegar tengkuk dan keras kepala. Oke, sekarang begini Pak, apakah kalau memang Yesus Tuhan, apakah Tuhan itu tidak konsisten? Yesus bukan Tuhan, belum sampai kata Yesus itu utusan, gimana sih? Oke, apakah seorang utusan itu tidak konsisten ketika Tuhannya itu membuat peraturan yang tidak bisa dirubah? Konsisten ataupun berubah-ubah. Oke. Memang dari rancangan-rancangan Tuhan ini kalau kita pikir-pikir, kalaupun kita kita pakai dengan kapasitas pola pikir kita ataupun logika kita, memang ada yang berubah-ubah. Di mana hukum Tuhan berubah, Bang? Hah? Di mana adanya hukum Tuhan berubah, Bang? Salah satu contoh yang berubah-ubah di situ adalah ketika setiap nabi pasti ada perubahan-perubahan dan aturan-aturan tertentu dan tata cara tertentu. Betul. Sekarang ini. Betul, Bang. Betul, Bang. Tapi sekarang begini, Bang. Maksud saya begini, Bang. Tunggu dulu, Bang. Biar dapat poinnya. Bang Budi nggak paham. Maksud saya begini. Ketika Yesus mengatakan, kan berarti begini. Kenapa Yesus mengatakan aku diutus untuk Bani Israel? Berarti perintah Tuhannya. Kau dilahirkan, kujadikan kau nabi dan rasul, kau menerima wahyu dariku, kau kuutus hanya untuk Bani Israel. Kan begitu. Sampai di dalam Yohanes 17 nomor 9 pun Yesus mengatakan dia itu hanya untuk Bani Israel. Nah, tiba-tiba Yesus mengatakan sebelum naik ke surga, dia mau mengharapkan seluruh dunia itu menjadi murid dia. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Tuhan itu merubah porsir kayak begitu, Bang? lawan aku bering don asa kalau na harus diburu. Bentar dulu Bugul Tom, bentar dulu. Nanti giliran abang nanti. Oke. Ada di situ konsisten yang berubah-ubah antara hukum-hukum Tuhan. Jangan salah kita. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Murka juga. Kenapa aku bilang gitu? Tuhan Tidak, Bang. Maksud saya yang mana berubahnya, Bang? Iya berubahnya. Iya makanya saya jelaskan, dengar dulu. Tuhan Maha Pengasih, tapi Tuhan juga Maha Murka. Di situ kan pasti ada. Itu bukan peraturan, Bang. Beda itu namanya hukuman. Peraturan-peraturan itu semua adalah dari nabi-nabi ataupun yang diutus-utus, bukan dari Tuhan semua. Sekarang begini. Ketika ada nabi-nabi ataupun utusan-utusan tertentu yang berbeda-beda versi, kenapa aturan-aturan itu berbeda? Contoh tata cara beribadah. Bukan, Bang. Kau makanya dari tadi kau nggak nyimak. Kenapa saya potong? Nanti kalau terlalu panjang, terlalu blunder. Saya sudah bilang, Nabi Musa, Yesus, itu dengan Nabi Muhammad membawa syariat baru.
Nah, Nabi Musa, Yesus itu kan untuk Bani Israel, Bang, yang dimana syariatnya masih sama. Masih sama loh, Bang. Mukjizatnya aja yang berbeda. Nah, datangnya Nabi Muhammad itu membawa syariat baru. Itu maksud saya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk semua manusia. Yang dimana syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Yesus itu sudah tidak berlaku lagi. Karena mereka hanya untuk bani tertentu, yaitu Yahudi. Gitu maksud saya. Gitu loh maksud saya. Oke, sekarang Makanya saya begini. bilang hukum Tuhan mana lagi yang dibedakan ketika masih zamannya Yesus. Nggak ada yang beda, Bang. Kena yang syariat baru, contoh seperti apa begini. Kalau orang Yahudi, kalau ada anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, abang baca kitab perjanjian lama, itu harus dirajam, Bang, sampai mati di depan rumah orang tuanya, Bang. Anak-anak yang durhaka. Tetapi Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad tidak seperti itu. Yang dirajam sampai mati itu adalah orang yang kedapatan berzina. Kan begitu. Tapi kami sudah dikatakan di dalam Al-Quran, janganlah engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Tapi kalau durhaka bagaimana? Ya dosa hukumannya. Bukan dirajam lagi. Nah, tapi kalau ajarannya orang Yahudi harus dirajam, Bang. Ini maksudnya syariatnya yang baru. Gitu loh. Nabi Musa dengan Nabi Yesus sama kok syariatnya. Kan karena nggak ada Nabi Musa disambunglah dengan Yesus. Makanya setelah Nabi Yesus sudah tidak ada, datang Nabi Muhammad, Nabi yang baru untuk semua manusia, membawa syariat yang baru. Gitu loh. Oke. Kenapa syariat Nabi Muhammad itu ditentukan atau memprioritaskan suatu bahasa? Kalau memang itu Bahasa apa? tertuju kepada seluruh umat ataupun manusia. Itu Bahasa apa, Bang? Bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad kan orang Arab, Bang. Kalau Nabi Muhammad lahir di Indonesia, bahasa Indonesia, Bang. Cemana, Bang, ini? Nabi Musa aja bahasa apa? Bahasa Ibrani. Kenapa nggak bahasa Yunani? Nabi Musa. Nah, itu dulu. Kenapa nggak bahasa apa? Bahasa Konghucu. Kan kayak gitu. Ya di mana Nabi dan Rasulnya lahir? Ya di situlah bahasanya, Bang. Bukan memprioritaskan. Ya Nabi Muhammad kan dilahirkan di tanah Arab. Ya Bang, ya bahasa Arab lah, Bang. Masa contoh abang orang Batak. Terus abang menggunakan bahasa Jawa. Kan lucu, Bang. Gimana sih, Abang? Bang? Bang? Oke. Mengenai tentang menghafal dan memahami, di antara memahami dan menghafal ini mana yang diprioritaskan? Menghafal, Bang. Menghafal. Oke, kita kunci jawaban kamu nih, menghafal. Oke. Ketika kita bisa menghafal, belum tentu bisa kita pahami, betul apa enggak? Kenapa tidak pahami, Bang? Kita kan belajar, Bang. Iya, ketika kita bisa menghafal, berarti belum tentu kita memahami. Karena di situ arti memahami dan menghafal itu masih berbeda kapasitas. Sekarang begini, Bang. Kenapa Bagaimana? kami mengutamakan menghafal? Karena itu adalah perkataan Allah. Ketika kita menghafal perkataan Allah, sama saja seperti kita berbicara kepada Allah. Kan seperti itu. Nah, terus kalian berarti tidak memahami, belum tentu, Bang. Kalau orang mau belajar, ya silakan belajar, Bang. Tapi adalah suatu kemuliaan bagi kami ketika kami menghafal Al-Quran kami, Bang. Oke. Apakah Allah menentukan suatu bahasa tertentu untuk menghafal itu menjadi dapat pahala? Kenapa Ya. begitu? Oke. Apakah bahasa itu berbeda-beda di mata Tuhan? Bukan, Bang. Kan sudah dikatakan. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW itu menggunakan bahasa Arab karena Nabi Muhammad orang Arab. Berarti Otomatis. bahasa itu ada satu bahasa tertentu yang menjadi prioritas di hadapan Tuhan atau di mata Tuhan, begitu? Bang, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW lahir di Indonesia pakai bahasa Indonesia, Bang. Udah paham di situ, Abang? Iya, makanya aku tadi itu berarti bahasa itu
waktu ada bahasa yang Sekarang mempunyai begini, bahasa keistimewaan gitu. bahasa Bible kalian bahasa apa perjanjian baru? Itu aja dulu. Kita buat analogi lah biar enak. Oke. Bahasa Yunani ya. Yunani. Oke. Bahasa Bible- Yunani. Dengar. Dengar dulu dari saya. Bahasa Bible tidak ditentukan suatu bahasa tertentu. Bahasa Bible itu bisa tidak ada nilai yang berbeda ataupun kapasitas yang berbeda ketika kita Karena memahami Bible kalian itu ketika tidak kita 100% memahami bahasa perkataan terjemahan. Tuhan, Bang. Aduh. Karena Bible kalian itu bukan 100% perkataan Tuhan. Bagaimana kalian diwajibkan menghafal? Masa kalian mau menghafal katanya susunya di jama-jama, dada keperawanannya dipegang-pegang, zakarnya seperti zakar kuda, seperti itu mau kalian hafal? Jangan lari-lari kemana dulu kamu itu. Loh, Jangan memang lari-lari. betul. Ini kan Memang bahasa betul. ini kita tentang bahasa. betul. Jangan lari kemana ini. Jangan lari kemana lu kamu. Ini kan bahasa. Loh, sekarang Ini kan begini, betul. Bang. Tadi kan kita Dari tadi ku bilang sama kau, Aduh. seandainya Nabi Muhammad lahir di Cina sana, udah berbahasa Cina dia, Bang. Al-Quran pun berbahasa Cina. Paham nggak sampai di situ? Karena Nabi Muhammad orang Arab, ya, bahasanya pun bahasa Arab, otomatis Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan tidak akan bisa dirubah-rubah. Kenapa nggak bisa dirubah? Karena pewahyuan itu, ya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul, penyampai wahyu. Oke. Berarti Anda mengimani dari sisi Aduh. penghafalan aja. Capek aku ngomong kan? Enggak. Inilah. Kamu bilang tadi menghafal diutamakan ataupun berdasarkan. Berarti Anda mengimani Saya hafalan. sudah bilang, keutamaan menghafal Al-Quran itu sangat tinggi pahalanya. Bahkan anak-anak kita saja yang sudah menjadi seorang hafiz ataupun hafizo, dia bisa membuat kedua orang tuanya itu masuk surga. Itu keutamaan menghafal Al-Quran. Makanya kami wajib menghafal Al-Quran. Wajib Oke. kalau bagi saya. Oke, Karena keutamaannya tinggi kali. Masalahnya, kalau kalian itu tidak masuk sama kalian. Karena Bible kalian ada sebagian perkataan Tuhan, ada sebagiannya bukan. Apa mungkin perkataan Tuhan yang ada perkataan-perkataan itu di mana perkataan itu sensitif? Iya, jangan kemana-mana dulu kamu. Jangan lari kemana. Aduh. Oke, menghafal. Berarti Menghafal, Bang. Kalau ada orang mau mempelajari Al-Quran, silakan belajar untuk mencarikan artinya. Menafsirkan oke. Al-Quran, silakan belajar. Oke. Tetapi bagi kami ada keutamaan untuk menghafal Al-Quran. Itu saja, titik. Oke. Menghafal. Berarti menghafal ini bisa kita Menghafal. Iya, Menghafal itu keutamaannya menghafal sangat ini tinggi bisa- pahalanya. Beda membaca Bible. Oke. Membaca Bible saya jadi merangsang, Bang. Apalagi Oke. Kidung Agung. Merangsang kali. Kalau ada dada montok, aku ingin memanjat, Jangan- memegang santai, kukusannya. santai. Yang di mana Santai, dada santai. montokmu Jangan seperti lari kukusan kemana. anggur. Iya. Apalagi gitu. Santai dulu, santai. Oke. Apalagi kayak gitu. Enggak Kita dia. sudah kasih tahu, keutamaan menghafal Al-Quran itu Iya, pahalanya iya. sangat tinggi. Bahkan Allah menjanjikan bagi anaknya yang menjadi seorang hafizo, itu bisa memasukkan kedua orang tuanya tuh di surga. Oke. Gitu loh, Bang. Oke. Dalam main logika kita ini, main logika. Main logika, kenapa kalian tidak menghafal Bible kalian? Kenapa kalian tidak menghafal Bible kalian? Itu logika Ketika- dulu. Dari tadi kau bertanya, saya tidak ada bertanya sama kau. Ketika Kenapa kalian tidak enggak. mewajibkan menghafal Bible kalian? Itu aja dulu jawab. Dengar dulu. Ketika menghafal dengan memahami, kapasitas ini lebih tinggi mana? Antara memahami dan menghafal. 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 Berarti mengimani yang kita hafali juga tanpa kita pahami, berarti di situ merujuk kepada ataupun Satu Makanya kesimpulan. manusia itu diberi akal, Bang, untuk Suatu kesimpulan. belajar. Untuk Berarti di situ ada belajar. berarti Oh, itu adalah Tuhan. satu kesimpulan asal imannya aja begitu. Karena kita mengimani yang tidak kita pahami. Antara pahami dan menghafal itu beda. Kapasitasnya gitu loh. Bang, Berarti ketika kita sekarang menghafal, begini. berarti yang kita hafal itu kita imani saja Sekarang aku tanya begitu. dulu sama kamu. Sekarang aku tanya sama kau lah. Saya capek. Aduh. Saya capek kali kalau diskusi sama orang botol kayak gini ya. Ya, botol gimana? Gitu. Karena kamu Sekarang aku tanya dulu sama Wah, kamu. aduh. Ketika kamu Aduh. ada di luar negeri, di Amerika, kamu memakai bahasa apa, Bang? Ke luar negeri di Amerika bahasa internasional ada bahasa persatuan, bahasa internasional itu bahasa English ataupun bahasa Inggris. Mana bahasa Inggris adalah bahasa persatuan? Dodolnya minta ampun ini. Bahasa internasional mana aja kamu itu? Bahasa internasional ya iya, tapi kalau bahasa persatuan ya enggak lah. Masa kok Indonesia mau pakai bahasa Inggris? Udah Bedakan bukan bahasa internasional, bedakan bahasa persatuan. bahasa Dan sini ada internasional. nampak kali botolmu. Ah. Ya
Salah. dipotong. Bahasa persatuan kau bilang persatuan apa? Bahasa persatuan dalam internasional. Gimana sih maksudnya? Oke, memakai bahasa Inggris. Nah, ketika kau tanya, how are you? Apakah kau tidak mencari tahu dulu apa kata arti how are you? Ya, apa kabar? Terus? Ya kan? Nah, sama juga. Ketika kita membaca Al-Quran, otomatis kita cari tahu juga apa artinya. Makanya dibilang belajar. Paham? Karena banyak bisa menghafal, tapi tidak tahu artinya dan makna apa yang dia hafal ini. Itu. Karena tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu menghafal Al-Qur'annya. Tidak diwajibkan untuk mencari tahu artinya. Kalau kamu mau mencari tahu silakan. Kalau tidak ya nggak masalah. Intinya ketika kami melafazkan ayat-ayat Al-Quran, berarti kami seperti berbicara kepada Allah. Karena itu adalah kalimat Allah. Nah, ketika kamu